Baik, selamat pagi para siswa. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas soal kelas 9 khususnya untuk persiapan PAS yang pertama. Bersama saya Nikolaus Randy PhD Magister Humaniora. Kita lanjut ke soal bagian yang pertama. Di sini ada teks laporan hasil percobaan. Pelepah pisang adalah bagian yang paling luar di batang pisang. Pelepah pisang kering biasanya sudah dianggap tidak berguna lagi bagi masyarakat. Mereka mempunyai pelepah pisang kering yang melimpah namun dibuang begitu saja. Padahal pelepah pisang dapat dibuat menjadi barang yang bagus dan ekonomis. Salah satu benda yang dapat dibuat dari pelepah pisang kering yaitu tempat alat tulis. Nah, di situ yang ditanyakan struktur teks laporan tersebut. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah atau hasil. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah di situ hasil ya. Hasil dari sebuah laporan hasil percobaan. Berikutnya nomor 2, masih teks laporan hasil percobaan. Yang dibutuhkan adalah cutter, 2 buah tanaman pacar air, 2 botol air mineral bekas ukuran 1500 ml, 2 saset pewarna makanan biru dan merah, dan air secukupnya. Kira-kira di sini membicarakan tentang alat dan bahan ya. Berarti jawabannya adalah yang B, alat dan bahan. Kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Ada beberapa manfaat dari penelitian biji kacang hijau ini. Dapat mengetahui efek dari sinar matahari terhadap tumbuhan, baik efek positif maupun negatif. Mengetahui kondisi yang diperlukan untuk perkecambahan biji kacang hijau. Mengetahui faktor yang mempengaruhi biji kacang hijau tersebut untuk berkecambah. Nah, kalimat utama yang ditanyakan, kalimat utama nomor 3 di sini adalah yang ada beberapa manfaat dari penelitian kacang hijau. Jadi deduktif ya. Deduktif itu kalimat utamanya berada di awal, kalau induktif berada di akhir, kalau iteratif ada di tengah. Jawabannya yang A, yang deduktif ya, kalimat nomor 1. Lanjut ke soal nomor 4, masih teks laporan hasil percobaan. Lampion benang merupakan sebuah lampu yang dibuat menggunakan benang titik-titik tali yang dibentuk sebagai tempat bolam lampion. Kata hubung yang tepat, kata hubung itu nama lainnya konjungsi. Nomor 4, kata hubungnya benang atau tali ya ini ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya nomor 5, masih teks laporan hasil percobaan di sini. Lampion jenis ini banyak dibuat karena memiliki bentuk yang unik serta biaya untuk membuat yang relatif murah. Nah, fungsi kata hubung yang bercetak miring. Fungsi yang bercetak miring, kata penghubung atau konjungsinya karena ini ya. Fungsinya di sini karena difungsikan sebagai sebab. Jawabannya yang A. Kalau penambahan itu dan ya. Kalau akibat itu ya akibatnya. Kalau pilihan itu biasanya menggunakan konjungsi atau. Cukup jelas. Berikutnya nomor 6. Di sini materi teks pidato. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berbagai kenikmatan taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan yang mulia ini. Petikan pidato di atas merupakan, ini nomor 6 ini sudah jelas bagian pembuka pidato. Berikutnya soal nomor 7. Masih teks pidato. Saudara-saudara sekalian,
Izinkan saya untuk mengulas sedikit pengorbanan para pejuang kita yang telah berhasil merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Jenis pidato tersebut adalah nomor 7, jenisnya informasi ya. Di sini mengulas sedikit pengorbanan para pejuang. Jadi memberikan informasi atau eksposisi kepada pendengar. Kalau persuasif itu memberikan ajakan, mengajak, menghimbau juga bisa ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Pidato yang dilakukan secara spontan disebut dengan metode spontan itu impromptu ya. Impromptu itu spontan atau tiba-tiba, jadi tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa naskah, langsung berpidato. Kalau yang B membaca naskah itu menggunakan teks, biasanya sudah dipersiapkan. Kemudian extemporan itu mempersiapkan kerangkanya, hanya garis-garis besar dari pidato tersebut. Kemudian yang D menghafal itu tanpa teks, tapi sudah dipersiapkan sebelumnya, dihafalkan dulu isi dari pidato tersebut. Cukup jelas, jadi jawabannya yang nomor 8 ini yang A ya. Lanjut ke soal nomor 9, masih teks pidato. Musim kemarau yang panjang pada tahun ini perlu kita waspadai, terutama mengenai kekurangan air dan musibah kebakaran. Jangan sampai peristiwa ini terulang kembali seperti 2 tahun yang lalu. Untuk itu, perlu kita jaga keselamatan lingkungan ini. Penggalan pidato tersebut berisi, nomor 9 ini berisi imbauan, karena di sini perlu kita waspadai. Nah, jangan sampai terulang kembali. Perlu kita jaga. Nah, di situ imbauan ya. Sifatnya persuasif, mengajak. Kemudian nomor 10, masih materi teks pidato. Komplek perumahan ini memang sukses mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan. Semua ini terwujud karena hasil binaan dari para tokoh masyarakat di komplek ini. Predikat juara, piagam penghargaan, dan hadiah sudah kita dapatkan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kerjasama dan kekompakan mewujudkan lingkungan perumahan bersih, berseri, hijau, aman, nyaman, dan menyenangkan ini kita pertahankan. Nah, kalimat yang menggunakan kata depan nomor 10 yang mana ini? Yang B ya, di. Kata depan di. Kata depan itu bisa di, bisa ke, bisa dari. Penulisannya di spasi ya, diberi spasi. Jadi berbeda dengan kata berimbuhan. Misalnya dimakan, nah itu kata berimbuhan berarti harus digabung. Kalau kata depan di komplek, di tempat, di rumah, di sekolah, di pojok itu di spasi. Ciri-cirinya mudah. Kalau kata depan itu pasti diikuti tempat, diikuti arah, diikuti posisi. Tapi kalau kata berimbuhan itu diikuti kata kerja atau verba. Berikutnya nomor 11. Perempuan itu mulai duduk dan segera membuka sebuah map yang berisi kertas ketikan. Dia membaca isi map itu. Setelah beberapa lembar dibaliknya, tiba-tiba dia nampak seperti orang yang sedang berdebar-debar. Mukanya merah dan senyumnya merekah. Gelagat seperti itu diperhatikan serius oleh teman sesama pegawai yang duduk di depan atau sampingnya. Nah, struktur cerpen di sini bagian apa? Kalau komplikasi itu permasalahan mulai meningkat, evaluasi itu mulai menurun, resolusi itu jalan keluar, kalau koda itu penutup. Nomor 11 di sini yang paling tepat adalah komplikasi ya. Di sini muncul permasalahan, sudah muncul permasalahan, muncul konflik, ditandai dengan apa? Nah, ini berdebar-debar, kemudian apa? Mukanya merah, senyumnya merekah. Nah, ini kira-kira itu.
Selanjutnya nomor 12 masih teks cerpen. Setelah mengetahui uang kembaliannya lebih, cukup lama Mariati termenung dan berpikir. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak mengembalikan uang kembaliannya yang lebih itu. Ia tampak gembira sekali, segera dikayuhnya sepeda perlahan-lahan sambil bersiul meninggalkan toko itu. Menurutnya, pelayan toko itu sudah lupa akan kekeliruannya. Ini kan rezekiku, katanya dalam hati. Hari-hari berikutnya Mariati gelisah, tidak tenang karena memikirkan hal itu. Yang ditanyakan di sini adalah amanat kutipan cerpen nomor 12. Amanatnya ini jawabannya yang paling tepat yang B ini ya. Jika menerima sesuatu yang bukan milik kita, kembalikan kepada pemiliknya. Nah, di sini ini juga kalau strukturnya bagian komplikasi karena mulai ada pergolakan batin di situ, ada muncul permasalahan meskipun konfliknya konflik batin, konflik pribadi ya. Berikutnya nomor 13 masih kutipan teks cerpen. Pagi itu aku sedang berjalan menghirup udara segar, tanpa sengaja aku melihat seorang anak kecil sedang mengorek-orek tong sampah. Kudengar anak itu berkata dengan lemah, "Ibu, ayah, mengapa engkau tidak membawa Igun bersamamu? Igun rindu ibu, ayah. Aku lapar, aku haus, ibu. Kemana Igun harus meminta? Kemana Igun harus mencari makanan, ibu, ayah?" Rupanya anak itu bernama Igun. Nah, suasana penggalan cerita tersebut adalah nomor 13 ini yang sedih, yang C ya. Di sini ada kesalahan penulisan di sini. Teks cerpen ini kemana ini harusnya dispasi karena kata depan, ini juga kemana itu kata depan, karena biasanya karya sastra itu tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu memperhatikan ejaan ya, karena merupakan teks yang bebas. Meskipun demikian, sebaiknya kalau kalian membuat sebuah teks cerpen ataupun novel, intinya teks fiksi, itu juga sebaiknya memperhatikan penulisan atau ejaan. Berikutnya nomor 14. Astaga Dewa, seru ibu heran. Mas Dewa masih tertawa. Apa-apaan kamu ini? Kenapa berdandan seperti ini? Wulan pun melongo. Gimana? Oke kan penyamaran dan aktingku? Tadi ibumu menyuruhku menjemputmu. Kamu kan sudah besar, Wul, jadi aku cukup mengawasimu. Kupikir pasti asik kalau aku menyamar, sekalian latihan akting. Mas Dewa adalah kakak sepupu Wulan yang kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Dan seterusnya, di sini kalimat yang menunjukkan kekesalan tokoh. Kesalahan tokoh di sini yang ditanyakan Wulan ya, berarti ya. Nomor 14, kekesalan tokoh itu yang ini yang ditanyakan ibu juga. Ada tokoh ibu, ada tokoh Wulan, ada Mas Dewa tadi. Yang menunjukkan kekesalan tokoh ini yang nomor 3 ini ya. Nah, sampai Wulan kakinya terluka. Nomor 3 berarti jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 15 masih kutipan cerpen. Waktu pulang belum berapa jauh dari rumah, dengan tidak berkata apa-apa lebih dahulu, si Gepet terus menonjok mulutnya si Nasib. Mengapa ini? Bertanya si Nasib sambil mengusap-usap mulutnya yang kena tinju itu. Ayo coba balas kalau berani, jawab si Gepet. Apa salahku? Tanya si Nasib. Seharusnya huruf kapital. Apa salahku? Mengapa engkau katakan tadi aku tak suka memakan gulai yang seenak itu, kata si Gepet sambil meneguk birnya. Rupanya ia masih teringat akan gulai tadi. Nah, ini konflik apa kira-kira? Ada menonjok mulut si Nasib. Ini berarti konflik fisik ya. Yang A. Berikutnya nomor 16. Yang ditanyakan di sini majas hiperbola. Majas hiperbola itu adalah yang melebih-lebihkan sesuatu ya. Nomor 16 ini yang A nih ya. Rasanya kepalaku pecah mendengar kabar kalau aku dikeluarkan dari sekolah. Nah,
rasanya kepala pecah ini melebih-lebihkan jadi hiperbola. Berikutnya nomor 17. Wulan, Wilda, dan saya membentuk kelompok belajar. Dalam kelompok itu titik-titik selalu berdiskusi. Wulan anak yang terpandai, titik-titik ditunjuk sebagai ketua kelompok. Kemudian wali kelas sering bercerita kepada orang tua murid bahwa titik-titik adalah kelompok belajar yang kompak. 17 ini berarti ini kami selalu berdiskusi, kemudian dia ditunjuk sebagai ketua kelompok, kemudian kami adalah kelompok belajar yang kompak. Jadi 17 yang B. 18. Jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun merupakan keuntungan sekaligus sebagai tantangan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut pendapat para ahli, bahwa manusia sebagai sumber potensial merupakan salah satu modal dasar pembangunan, yaitu sebagai motor penggerak dalam mekanisme kerja, dalam proses produksi, serta sebagai sasaran dan hasil produksi itu sendiri. Opini itu pendapat, berkebalikan dengan fakta. Kalau fakta itu sesuatu yang sudah terjadi, kalau opini itu bisa terjadi dan bisa juga belum terjadi, ya, masih dalam pendapat seseorang. Nomor 18 ini yang D ya, manusia sebagai sumber potensi merupakan salah satu. Nah, ini kan belum teruji kebenarannya, masih berupa pendapat. 19. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Seberapa penting dan menentukankah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kehidupan masyarakat? Nah, tentunya berlebihan kalau kita katakan bahwa pengaruh itu tidak ada. Pelemahan nilai tukar yang terus terjadi menimbulkan efek psikologis yang tidak baik, apalagi masyarakat pernah merasakan pengalaman pahit ketika nilai terpuruk sehingga mengakibatkan barang-barang menghilang dari pasaran. Kalau ada, harganya tidak terjangkau lagi. Nah, ini ya, yang B jawabannya. Terakhir nomor 20, teks diskusi. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa setelah lulus dari SMK nanti kita tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Hal ini tentu salah karena siswa SMK tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kata bergaris bawah merujuk pada nomor 20 ini. Hal ini berarti setelah lulus dari SMK, ya. Jadi jawabannya yang B. Ini termasuk ke dalam referensi atau kata rujukan. Ini bisa merujuk seperti ini atau merujuk orang juga bisa. Merujuk orang itu contohnya dia, ia, beliau, mereka, kami. Nah, itu merujuk seseorang, atau merujuk kepada tempat juga bisa, di situ, di sana. Waktu juga bisa, misalnya ketika itu, pada waktu itu. Nah, seperti itu. Demikian latihan dan pembahasan soal nomor 1 sampai 20 untuk hari ini. Materi ini bisa dipelajari untuk persiapan PAS yang pertama minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.